minum, ketika dia berbaring, ketika dia berpakaian pun juga. وعند دخوله وخروجه وعند لبسه الثوب. Dan ketika dia masuk rumah, keluar rumah memakai pakaian. وكذلك في مختلف أحواله فيتشرف ويتعزز بأن تكون شؤونه وأحواله بسم الله الخلاق البارئ الرحيم جل جلاله. Dan begitu juga di dalam setiap keadaan-keadaan yang dia lakukan, maka dia raihlah kemuliaan dan kehormatan dengan mengawali hal-hal penting tersebut dengan namanya Allah yang agung yang mulia. ويطرأ عليها حكم التحريم عند فعل الحرام فلو قصد الاستهزاء كفر والعياذ بالله تعالى. Dan basmalah itu terkadang menjadi haram ketika dia gunakan untuk melakukan perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia niat untuk mengejeknya, mengolok-olok dengan basmalah tersebut saat melakukan yang haram, maka menjadi kufur. Kama tukrahu 'inda al-makruh li dzatihi. Begitu juga makruh membaca basmalah ketika melakukan sesuatu yang pada zatnya makruh. Wa ma'na qaulihim أنها تباح عند المباحات التي لا شرف فيها أي من حيث ربط الابتداء لتلك المباحات بالبسملة، أما هي من حيث كونها ذكر فيثاب عليها مطلقا. Adapun ketika dalam hukum baca basmalah itu menjadi mubah, yakni dalam perkara-perkara yang mubah pada zatnya itu tidak ada kaitannya untuk disunahkan membaca zikir. Adapun basmalah itu sendiri isinya adalah zikir. Dia dapat pahala berzikir kepada Allah Ta'ala dengan membaca basmalah itu. ثم ذكر الحمد لله تبارك وتعالى ومعناه الثناء والمدح الذي هو لائق بجلال الحق سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan di sini makna hamdalah yang isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang layak bagi Allah Taala. Wa huwa mustahabbun ala kulli hal. Dan hamdalah ini disunnahkan dalam setiap keadaan. Wa fi fadilatihi qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'u al-mizan, yani anna thawabaha law jussim lamala al-mizan wa kaffatu al-mizan awsa' mimma baina as-sama' wal ard. Di dalam hadis bahwasanya ucapan hamdalah memenuhi mizan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah seandainya kalimat hamdalah itu memiliki fisik, maka niscaya dia akan memenuhi mizan, dan mizannya timbangan Allah taala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wa haqiqatul hamdi istish'ar in'amillah wa ifdaluhu annahu ma min ni'matin illa huwa minhu. Dan hakikat daripada hamdalah, memuji kepada Allah Ta'ala adalah membayangkan dan merasakan, menghayati nikmat yang dia punya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-'abda la yastati'u an yashkur Allah tabaraka wa ta'ala illa bi ni'matin jadidatin 'alayhi min Allah wa hiya tawfiquhu lisyukri, fa idzan la yumkinu أن يقوم بشكري إلا من حيث أن الله رضي منا ذلك شكرا من خلال حمده واعترافنا بالعجز عن القيام بشكره. Dan juga hakikat hamdalah tersebut adalah seorang hamba menyadari bahwasanya dia tidak akan mampu menjalankan hak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taufik dari Allah taala, dan taufik itu sendiri untuk bisa bersyukur kepada Allah adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah taala, sehingga dia perlu mensyukuri atas nikmat taufik tersebut. Dan kalau sudah begitu dia tidak akan mampu menuntaskan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah taala ridha dan puas dengan ucapan hamdalahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan dia menyadari kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai hakikat syukur kepada Allah taala kecuali dengan bantuan Allah. Wa qala ittasafa bil kamalat fi wasf Allah taala ay al kamalat al mutlaqah bi kulli ma'na min kulli wajh bila ghaya wala nihayah. Dan dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan dari semua segi. Falahu wahdahul kamalul mutlaq. Kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah. Ammal khalqu fa kamalatuhum nisbiyah.
Adapun makhluk, kesempurnaan mereka itu adalah kesempurnaan yang sifatnya bukan mutlak tetapi hanya dinisbatkan kepada mereka dan pinjaman. ولكل شيء من المخلوقات كماله. Dan setiap dari makhluk-makhluknya Allah memiliki atau menampilkan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. ترجع كمالاتهم إلى الحكمة التي خلقهم الله من أجلها وبلوغهم الغاية فيها. Sehingga kesempurnaan daripada makhluk-makhluk tersebut merujuk kepada kehebatan Allah di dalam menata makhluknya dengan hikmahnya. وأعظم الكمالات بالنسبة للمخلوقات كمالات العقلاء وهم الإنس والجن والملائكة. Dan para makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Ta'ala, kesempurnaan bagi makhluk tersebut adalah bagi mereka orang-orang yang berakal, manusia-manusia yang berakal, makhluk-makhluk yang diberikan akal dari para manusia, para nabi-nabi dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. لأنها تتصل بأنواع من المعارف الخاصة بالله تبارك وتعالى التي لا تكون في بقية الكائنات. Sebab mereka memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan. وكذلك اتصاف هذه الكائنات بأخلاق الحق جل جلاله وتعالى في علاه من خلال اتباعهم لأخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. Begitu juga ketika makhluk-makhluk ini bersifat dengan perangai-perangainya Allah Subhanahu wa taala dan perangai-perangai yang dimuliakan oleh Allah taala seperti perangainya para nabi-nabi dan para rasul utusan Allah. Wa kamalat al-muqarrabin was-siddiqin min al-insi wal-jin fawqaha kamalat al-malaika wa kamalat an-nabiyyin salawatullah alaihim. Dan juga kesempurnaan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada para wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para begitu juga para malaikat dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi juga. Wa kamalatun nabiyyin salawatullah wa salamu alaihim tarji'u ila samaiha wa hiya kamalatu ulil azmi minar rusul. Dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi itu dikarenakan mereka mendengar dan menerima dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali berporos kepada 5 dari para nabi-nabi yang agung ulul azmi minar rusul. Wa ulul azmi minar rusul tarji' kamalatuhum ila samaihim wa hiya kamalatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempurnaan para nabi-nabi ulul azmi minar rusul itu merujuk kesempurnaan mereka kembali merujuk dan bermuara kepada kesempurnaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kamalul khalqi dzirwatuhu wa a'lahu 'inda Muhammad bin Abdullah. Kesempurnaan yang ada pada makhluk puncaknya kembali kepada kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكمالاته بذلك لا تتناهى ولم يزل الحق تبارك وتعالى يرقيه ويعليه. Dan kesempurnaan Rasulullah SAW tidak berakhir dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesempurnaan bagi Nabi Muhammad tiap saat dan tiap waktu. وبذلك يقول سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب الحولية في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام تلقيه منك وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita peringati haulnya pada musim ini, beliau ketika di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, beliau bilang selama Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghadap dan mencapai kedekatan kepada Allah taala dan selalu meraih hal tersebut dari Allah. Wa qala fi ba'd siyaghihi في وصف النبي محمد جامع الكمالات الإنسانية. Dalam sighah salawat beliau yang lain mensifatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang memadukan kesempurnaan yang ada pada ras manusia.
والكمال الخلقي كله متفرع من كمالاته عليه الصلاة والسلام. Dan semua kesempurnaan yang ada di alam semesta bagi makhluk-makhluknya Allah berporos dan bermuara kepada kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. فنسأل الحق تعالى أن ينظر إلينا وأن يكمل نقصنا ببركة الكمل من عباده. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala menatap kita dengan pandangan rahmatnya. Dengan pandangan itu Allah memberikan kesempurnaan dalam hal-hal yang kurang pada diri kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وببركة سيدهم خير البريات صلى الله عليه وسلم. Dengan berkat orang-orang yang diberikan kesempurnaan dan berkat Nabi Muhammad, makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanan syakhs